Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Filsafat Sains untuk Pendidikan Biologi STKIP Latansa Masiro. Hari ini kita akan membahas mengenai epistemologi. Epistemologi juga merupakan salah satu kajian dalam filsafat sains tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ontologi, yaitu membahas bagaimana wujud dari ilmu yang sebenarnya, wujud ilmu itu seperti apa. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas epistemologi, yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Jadi bagaimana mempelajari pengetahuan tersebut. Setelah kita tahu wujudnya seperti apa dari ilmu tersebut, sekarang kita belajar bagaimana untuk mempelajari ilmu tersebut. Untuk membahas bagaimana sebuah ilmu bisa dipelajari, itu terkait dengan epistemologi, kita lihat dulu pengetahuan sejarah atau sejarah pengetahuan pada zaman dahulu. Kita mulai dari masyarakat primitif. Untuk masyarakat primitif, pada zaman dahulu itu belum terdapat pembagian pekerjaan. Nah, maksudnya bagaimana? Pekerjaan itu bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi satu orang itu bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Tidak ada spesialisasi dalam pekerjaannya. Contohnya apa ya? Seperti dukun beranak. Itu kan kalau kita sebutnya paraji lah. Nah, dia itu bisa membantu dalam persalinan, kemudian juga berperan sebagai tukang obat juga dan yang lainnya. Kemudian bisa juga contohnya seperti ini, kepala suku. Nah, kepala suku atau kepala daerah di suatu tempat itu dapat memiliki peran yang bermacam-macam. Jadi pekerjaannya itu bisa banyak. Kadang-kadang kepala suku berperan sebagai hakim. Nah, jadi ketika ada suatu permasalahan, ada suatu persidangan, nah, kepala suku di situ berperan sebagai hakim yang menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Kemudian kepala suku juga berperan sebagai penghulu. Nah, penghulu untuk menikahkan masyarakatnya atau rakyatnya. Selain itu, ternyata kepala suku juga bisa memiliki peran sebagai panglima. Nah, kalau ini kan tentu saja, jadi yang paling depan berperan sebagai panglima ketika terjadi peperangan atau untuk memimpin pasukannya. Nah, selain yang tadi, ternyata kepala suku juga itu bisa berperan sebagai guru besar, sebagai orang yang dianggap memiliki ilmu berlebih dan mampu untuk memberikan saran dan juga memberikan pengajaran-pengajaran kepada masyarakat adatnya. Nah, itu adalah contoh ketika masyarakat primitif terdahulu. Jadi belum ada batasan yang jelas dalam suatu pekerjaan. Jadi satu orang itu bisa memiliki pekerjaan yang bermacam-macam. Nah, bukan hanya pada masyarakat primitif dulu saja, namun juga pada beberapa puluh tahun ke belakang itu memang masih berlaku. Contohnya, ketika ada seorang sarjana dari sebuah desa. Nah, orang tersebut ketika dia lulus di sekolah, dari sekolah tinggi atau dari universitas, memiliki gelar sarjana, masyarakat menganggap bahwa dia itu serba bisa. Baik itu menjadi guru, kemudian bisa juga menjadi tukang bangunan, menjadi tukang irigasi, dan yang lainnya. Jadi dianggapnya bahwa lulusan universitas itu pada zaman dahulu merupakan orang yang serba bisa. Karena tidak ada perbedaan atau pembagian dalam pekerjaan, di sini juga berakibat tidak ada batasan yang jelas mengenai sebuah ilmu. Jadi pada zaman dahulu itu ilmu itu belum jelas pembagiannya. Bagaimana objek ilmu, bagaimana wujudnya, dan ilmu sendiri itu masih belum jelas batasan-batasannya. Jadi batasan wujud, batasan objek, dan juga batasan ilmu. Kalau untuk kita kan yang sekarang, contohnya kita kan mempelajari tentang biologi. Di biologi itu sudah jelas wujudnya seperti apa, wujud keilmuan biologi itu. Kemudian objeknya, yang dipelajarinya apa saja. Kita kan mempelajari makhluk hidup dan juga yang berkaitan dengan makhluk hidup itu sendiri sebagai pelengkapnya.
Nah, untuk yang makhluk hidup yang dipelajari di dalam biologi adalah hewan dan juga tumbuhan. Kalau misalnya kita masuk ke 5 kingdom, ada juga bakteri, kemudian ada juga protista. Nah, itu masuk ke situ. Kalau zaman dahulu itu tidak ada pembagian yang jelas. Misalnya yang tadi kepala suku berperan sebagai guru besar. Nah, dia bisa mengajarkan tentang fisika, tentang biologi, tentang kimia, semuanya. Tidak ada batasan yang jelas. Kalau misalnya di zaman dahulu biologi, itu kan mempelajari tentang hewan dan tumbuhan, bisa saja biologi itu masuk ke dalam lingkup atau ke dalam ruang lingkup ilmu yang lain, mempelajari tentang struktur kimia, struktur fisika, itu bisa saja. Karena memang belum ada batasan yang jelas terhadap suatu objek dan juga terhadap wujud ilmu. Kemudian pada zaman dahulu juga segala sesuatu yang diketahui oleh manusia itu disebutnya sebagai pengetahuan. Nah, padahal kan pengetahuan itu kalau zaman sekarang kan bermacam-macam. Tidak semua, kalau yang sekarang kan tidak semua pengetahuan, tidak semua yang diketahui itu bisa dimasukkan ke dalam pengetahuan. Kalau zaman dahulu apa yang mereka ketahui yaitu adalah sebuah pengetahuan. Makanya tidak terlalu jelas mengenai batasan-batasan dari ilmu. Kalau yang sekarang kan sudah zaman modern, sudah masuk ke dalam zaman penalaran, di mana sebuah pengetahuan itu apa yang manusia ketahui itu nanti diproses terlebih dahulu, kemudian dipilih dan juga dipilah, dan nanti ditentukan mana yang pengetahuan dan mana yang bukan. Kemudian pada abad ke-17 mulai terjadi perubahan tentang pandangan terhadap ilmu. Jadi pada abad ke-17 ini terjadi perubahan dengan berkembangnya penalaran. Manusia sudah mulai bernalar, penalarannya sudah mulai jalan, sehingga tidak semua pengetahuan itu atau tidak semua yang diketahui dimasukkan ke dalam pengetahuan. Perkembangannya itu sangat signifikan juga. Apa saja perkembangan yang terjadi pada zaman ini, yaitu mulai terdapat perbedaan yang jelas antara pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ternyata terbagi-bagi menjadi beberapa macam. Ada pengetahuan tentang keilmuan fisik, keilmuan kimia, kemudian juga ada keilmuan sosial. Nah, itu kan kalau secara dasar kita bisa bagi keilmuan itu ada yang sosial dan ada yang sains. Nah, itu sudah mulai terdapat perbedaan. Jadi tidak mengaburkan atau tidak mengumpulkan atau menyamakan semua pengetahuan itu menjadi satu ilmu. Dengan adanya perbedaan yang jelas antar berbagai pengetahuan, maka di sini perkembangannya atau efeknya itu adalah adanya perbedaan pekerjaan atau adanya spesialisasi pekerjaan. Yang tadinya pekerjaan itu bisa diborong oleh satu orang, dengan adanya perbedaan yang jelas antar berbagai pengetahuan, maka pekerjaan pun terbagi-bagi, terspesialisasi. Satu pekerjaan untuk satu orang. Kalau zaman dahulu misalnya seseorang itu bisa bekerja sebagai dokter. Kemudian setelah dokter dia bisa menjadi seorang guru. Selain menjadi guru dia juga bisa menjadi arsitek dan macam-macam. Bisa juga menjadi penyuluh, penyuluh pertanian atau penyuluh kesehatan. Padahal kan kalau berhubungan dengan pekerjaannya sebagai dokter ya penyuluh kesehatan masih mungkin. Tapi ini bisa menjadi penyuluh pertanian. Kalau untuk yang sekarang terutama ini setelah abad ke-17 dengan berkembangnya abad penalaran, maka pengetahuan mulai terbagi-bagi. Sudah ada jelas batasan antar pengetahuan, dan pekerjaan pun terspesialisasi. Jadi satu orang itu bisa hanya memiliki satu pekerjaan saja. Memang efek negatifnya atau kekurangannya adalah pekerjaan itu eh, kalau misalnya untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang multidisipliner itu membutuhkan banyak orang juga. Tapi kelebihannya atau positifnya bisa lebih spesifik. Seseorang itu bisa lebih spesifik, lebih mendalam di dalam pekerjaannya. Kemudian setelah abad ke-17 ini, pohon pengetahuan dibedakan berdasarkan apa yang diketahui,
kemudian bagaimana cara mengetahuinya, dan untuk apa digunakan. Jadi pengetahuan itu dibedakan berdasarkan apa? Antara fisika, biologi, kimia, berdasarkan yang diketahuinya apa. Yang diketahuinya misalnya tentang objek fisik, atau tentang makhluk hidup. Nah, itu dibedakan menjadi dua ilmu yang berbeda. Kemudian bagaimana cara mengetahuinya? Yang satu cara mengetahuinya dengan meneliti makhluk hidup, yang satu lagi meneliti tentang objek fisik. Kemudian untuk apa digunakannya? Nah, itu juga sangat penting. Sehingga keilmuan-keilmuan ini menjadi berkembang atau bercabang. Tidak tidak bersatu menjadi pengetahuan yang umum atau batasannya tidak jelas. Nah, dengan adanya prinsip seperti ini, apa yang diketahuinya, kemudian bagaimana cara mengetahui, dan untuk apa digunakan, keilmuan itu menjadi bercabang-cabang, memiliki batasan-batasan yang jelas, dan tidak overlapping. Nah, ini sangat bermanfaat, supaya apa yang kita pelajari itu lurus gitu, tidak linear. Yang kita pelajari itu linear, dan sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan yang kita inginkan, tidak bercabang-cabang, sehingga apa yang kita pelajari itu bisa lebih fokus, lebih spesifik terhadap keilmuan yang kita pelajari. Kalau misalnya zaman dahulu, nah itu bisa bercabang-cabang. Cabang-cabangnya itu tidak jelas, rute mempelajarinya atau rute pengetahuannya itu menjadi abstrak atau tidak jelas. Kalau yang ini kan dengan adanya seperti ini, apa yang diketahui, atau kalau dalam filsafat itu disebutnya, istilah lainnya adalah ontologi, kemudian epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, sehingga menjadi lebih spesifik, lebih lurus, lebih terarah dalam mempelajari keilmuan tersebut. Kalau zaman dulu misalnya sedang belajar biologi, tiba-tiba mempelajari salah satu objek pendukung dari makhluk hidup adalah udara. Nah, mempelajari udara. Nah, itu kan udara itu nanti diteliti apa-apa. Sedangkan itu kalau di zaman sekarang itu merupakan keilmuan yang berbeda, disiplin ilmu yang berbeda dari biologi. Kalau di kita tentang udara, tentang tanah dan air, nah itu memang dipelajari tetapi sebagai pelengkap saja, bukan kajian ilmu utama. Itu ilmu juga dapat dibedakan berdasarkan apa yang ditelah dan digunakannya untuk apa. Tentang makhluk hidup misalnya, ketika digunakannya untuk mempelajari tentang penyakit apa saja yang ditimbulkan, kemudian bagaimana cara mengobatinya, nah itu bisa masuk ke dalam ilmu kedokteran. Kemudian bagaimana cara merawat pasien dan bagaimana asuhan tentang pasien juga, nah itu bisa masuk ke dalam keperawatan. Kalau misalnya kita di biologi, nah digunakannya untuk apa? Untuk disampaikan kembali keilmuan kita. Nah, bisa menjadi seorang guru atau pendidik. Itu setelah terjadinya perubahan dengan berkembangnya abad penalaran. Sehingga keilmuan-keilmuan itu sudah mulai mengarah spesifik. Sudah terbagi-bagi menjadi keilmuan-keilmuan yang lebih spesifik. Mengenai pengetahuan. Secara pengertian tentang istilah pengetahuan, pengetahuan itu bisa dikatakan sebagai segenap apa yang diketahui tentang objek tertentu, termasuk ilmu dan juga seni beserta agama. Nah, itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui tentang objek tertentu. Di sini dikatakan bahwa ilmu seni dan agama adalah pengetahuan. Terutama kita garis bawahi di sini adalah ilmu. Nah, ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan. Kalau misalnya digambarkan, pengetahuan ini merupakan sebuah lingkaran yang besar. Kemudian untuk ilmu, nah ilmu itu adalah lingkaran yang terdapat di dalam lingkaran pengetahuan tersebut. Sehingga ilmu memang merupakan bagian dari ilmu. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan. Namun tidak semua pengetahuan itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Hanya
pengetahuan-pengetahuan tertentu yang memiliki struktur dan juga sistematika tertentu yang bisa dikatakan sebagai ilmu. Kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini dikatakan sebagai sumber jawaban tentang berbagai pertanyaan di dalam kehidupan. Nah, memang pengetahuan ini memiliki peranan sebagai penjawab segala pertanyaan yang ada di dalam kehidupan. Di kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita bertanya tentang suatu hal. Misalnya, kenapa air jika dipanaskan akan memuai, atau misalnya ketika menjemur, nih, kalau zaman yang masih belum mengetahui, yang pengetahuannya masih belum berkembang, pakaian basah dijemur, tiba-tiba jadi kering. Nah, itu kan muncul pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kemudian, kenapa seseorang bisa terkena flu? Nah, kenapa misalnya seseorang itu bisa terkena penyakit mah? Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dibutuhkanlah sebuah jawaban. Jawaban untuk menjawab berbagai pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari ini. Jawaban tersebut itu merupakan sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan adalah sebuah sumber jawaban untuk menjawab berbagai pertanyaan yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perkembangan dari pengetahuan sejak abad ke-17 itu, pengetahuan ini mulai terbagi-bagi, terspesialisasi, sehingga tiap jenis pengetahuan itu akan menjawab jenis pertanyaan tertentu yang diajukan. Jadi pengetahuan itu tidak sebuah eh, tidak merupakan sebuah jawaban untuk semua pertanyaan. Jadi pengetahuan itu eh, terdiri dari berbagai macam jenis, di mana setiap jenisnya mampu atau dapat menjawab pertanyaan tertentu. Jadi bukan sebuah pengetahuan universal satu, kemudian nanti itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Namun pengetahuan ini nanti terbagi-bagi berdasarkan jenis-jenis tertentu dan bisa untuk menjawab jenis-jenis pertanyaan tertentu yang diajukan. Dalam mempelajari tentang pengetahuan ini atau ketika mengajukan sebuah pertanyaan dan ingin dijawab oleh sebuah pengetahuan, tentu saja kita mengharapkan jawaban yang benar, bukan jawaban yang asal saja, yang jawaban asal jeplak, yang jawaban sok tahu, apalagi jawaban yang sembarangan. Namun kita memerlukan sebuah pengetahuan yang betul-betul dapat menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Nah, dengan adanya harapan seperti ini, harapan bahwa kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan, sehingga kita mampu mendapatkan pengetahuan yang benar, muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana cara menyusun pengetahuan yang benar? Sedangkan setiap yang kita alami itu bisa menjadi sebuah pengetahuan. Yang kita alami, pengetahuan itu kan bisa berdasarkan pengalaman kita. Nah, sehingga dan juga kita bisa mempelajari sesuatu atau pengetahuan yang lain. Namun, bagaimana caranya menyusun sebuah pengetahuan agar menjadi pengetahuan yang benar? Apakah semua yang kita alami yang sudah menjadi pengetahuan di dalam diri kita itu bisa menjadi sebuah pengetahuan? Atau pengetahuan itu berasal dari orang-orang yang memang terpelajar, yang memiliki keilmuan di atas kita, atau pengetahuan itu berasal dari kepala suku, di mana kepala suku memiliki posisi yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Ternyata untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, itu tidak semua yang pengalaman manusia itu bisa dijadikan sebagai sebuah pengetahuan. Caranya untuk mendapatkan sebuah pengetahuan itu harus diuji terlebih dahulu. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan, hasil berpikir dan hasil berfilsafat itu patut diuji terlebih dahulu. Nah, caranya dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu merupakan sebuah cara yang digunakan di dalam ilmu
untuk menyusun pengetahuan yang benar. Semua pengalaman atau semua pengetahuan yang kita miliki itu harus diuji dulu, harus disusun dengan cara-cara tertentu, dengan cara-cara yang misalnya dengan menggunakan pendekatan saintifik atau dengan menggunakan metode ilmiah. Apakah itu metode ilmiahnya dengan menggunakan eksperimen, dengan menggunakan metode yang lain. Yang terpenting itu merupakan metode ilmiah, sehingga semua pengetahuan yang kita dapatkan, semua pengetahuan yang kita alami, itu bisa dikatakan sebagai sebuah pengetahuan yang benar. Nah, ini metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu merupakan sebuah cara yang digunakan oleh ilmu untuk menyusun pengetahuan yang benar. Dengan menggunakan metode ilmiah, kita bisa membagi-bagi pengetahuan menjadi lebih spesifik karena setiap jenis pengetahuan itu memiliki ciri-ciri yang spesifik tentang apa, bagaimana, dan untuk apa pengetahuan tersebut disusun. Ini ciri spesifik dari ilmu. Makanya kan ini termasuk dalam kajian dari filsafat sains tentang apa yang dipelajarinya, bagaimana cara mempelajarinya, kemudian untuk apa pengetahuan itu disusun. Contohnya misalnya kita ambil ilmu kependidikan. Ilmu kependidikan itu tentang apa? Bagaimana cara mengajarkan suatu hal kepada orang lain. Itu adalah kependidikan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. Apakah itu dengan cooperative learning atau dengan dengan pendekatan kontekstual, pendekatan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk apa pengetahuan itu disusun? Nah, pengetahuan ini disusunnya untuk tentang kependidikan itu eh, disusunnya dengan tujuan untuk memudahkan seseorang dalam mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Dalam ilmu kependidikan. Nah, kalau untuk yang biologi kan kita sudah tahu mengenai apa, kemudian bagaimana cara mempelajarinya. Bisa dengan menggunakan bantuan mikroskop atau bisa bagaimana mempelajarinya dengan cara melakukan eksperimen, percobaan, kemudian dengan melakukan observasi langsung, dan banyak metode-metode yang dapat dilakukan untuk mempelajari biologi. Kemudian untuk apa pengetahuan itu disusun? Misalnya untuk tentang anatomi tumbuhan. Nah, kenapa harus dibuat anatomi tumbuhan? Untuk mempelajari mengenai struktur dari tumbuhan. Struktur penyusun tumbuhan, baik itu dari epidermisnya, kemudian ke jaringan parenkim, kolenkim, sklerenkim, kemudian jaringan pembuluh, jaringan kambium, dan seterusnya. Itu tentang anatomi tumbuhan. Ilmu itu mempelajari alam sebagaimana adanya, terbatas pada pengalaman manusia. Nah, itu bedanya antara ilmu dengan pengetahuan. Jadi yang dipelajari oleh ilmu itu adalah sebagaimana adanya yang terjadi di alam, bukan mempelajari bagaimana seharusnya. Kalau bagaimana seharusnya itu bukan merupakan kajian dari ilmu. Kemudian ilmu juga mempelajari tentang apa yang terjadi di alam sewajarnya dan juga hanya terbatas pada pengalaman manusia. Manusia di sini bukan kita secara personal, melainkan manusia secara umum. Apa yang sudah dialami oleh manusia itu bisa disusun dengan menggunakan metode ilmiah sehingga menjadi sebuah ilmu. Dan ilmu itu bisa diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Kalau untuk yang di luar batasan pengalaman manusia yang belum pernah sama sekali dialami oleh manusia, nah itu di luar dari ilmu. Jadi bukan merupakan ilmu, tapi merupakan sebuah pengetahuan saja. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ilmu itu bisa menjadi sebuah alat dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Contohnya ketika berdagang. Nah, kita kan membutuhkan sebuah alat tukar. Kalau di zaman dulu kan menggunakan barter ya. Jadi bagaimana suatu barang ditukar dengan barang yang lainnya. Kemudian menentukan apakah barang ini memang sesuai tidak jumlahnya. Daun singkong misalnya ditukar dengan beras. Sebanyak apa daun singkong yang dibutuhkan. Kemudian sebanyak apa beras yang bisa didapatkan dengan menukarkan daun singkong tersebut. Nah,
karena memang alat takarnya tidak terlalu jelas, maka berkembanglah ilmu-ilmu dagang, misalnya ilmu-ilmu tentang keuangan. Maka berkembang dengan menggunakan emas sebagai alat tukarnya, karena emas itu nilainya tidak pernah berubah. Kalau zaman dulu kan misalnya 1 gram emas itu bisa membeli apa. Nah, yang zaman sekarang juga sama, 1 gram emas itu bisa membeli apa misalnya. Kalau zaman dulu misalnya 1 hektar tanah itu harganya sekitar 50 gram emas, contoh ya, bisa dikoreksi kalau salah. Zaman dulu 1 hektar 50 gram emas. Kemudian zaman sekarang ya tetap saja yang harganya seperti itu karena nilai emas itu tidak pernah berubah. Sangat sedikit sekali perubahannya. Kalau misalnya digunakan ke uang atau diuangkan, 50 gram emas zaman dulu itu misalnya hanya berapa rupiah saja atau beberapa puluh ribu. Kalau sekarang kan 50 gram kali yang mata uang sekarang sekitar 750.000 contoh. Jadi ketika 50 hektar tanah zaman dahulu itu hanya beberapa puluh ribu, kalau sekarang menjadi jutaan. Kalau dilihat dari nilai uang. Karena uang itu mengalami inflasi, kalau emas tidak. Itu contohnya. Contoh ilmu yang dapat digunakan sebagai alat dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Kemudian apalagi misalnya tentang keilmuan fisika, tentang misalnya mencari kecepatan, untuk mengukur kecepatan. Orang itu berlari sangat cepat. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Seberapa cepat? Kemudian dibandingkan dengan orang yang lainnya. Ya, permasalahannya atau memecahkannya dengan menggunakan fisika ya diukur. Dia larinya berapa lama waktu yang dibutuhkan dia berlari dalam menempuh jarak tertentu. Ya, nanti tinggal dibagi saja. Kemudian didapatkanlah kecepatan rata-ratanya. Itu contohnya. Yang lainnya misalnya ketika terjadi musim hujan. Nah, masalah yang lain seperti longsor, kemudian juga banjir. Nah, itu kan permasalahan. Dibutuhkan sebuah ilmu yang berperan sebagai alat untuk memecahkan masalah tersebut. Pemecahan masalah dengan menggunakan ilmu itu membuat manusia atau prinsipnya itu untuk memecahkan masalah dengan cara meramalkan dan juga mengontrol. Nah, dengan cara seperti ini muncul juga pertanyaan, apakah manusia itu mencoba untuk memanipulasi alam? Kalau misalnya manusia untuk mencoba memanipulasi alam, sepertinya memang agak berat atau bahkan dikatakan tidak mungkin, karena sangat sulit sekali untuk memanipulasi alam. Yang bisa kita lakukan adalah meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di alam, kemudian bukan mengontrol alamnya, melainkan mengontrol dampak yang ditimbulkan supaya bisa meminimalisir dampak yang terjadi. Contohnya seperti longsor. Nah, longsor itu bisa saja kita ramalkan dengan cara menghitung curah hujan, kemudian terjadinya di bulan apa, mengukur kepadatan tanah, mengukur vegetasinya juga, atau menghitung vegetasinya, kemudian mengukur sudut kemiringan, dan juga mengukur beban tanahnya sebesar apa. Nah, itu kita bisa menghitung tersebut, kemudian meramalkan apakah dengan curah hujan sekian daerah ini akan terjadi longsor atau tidak. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata didapatkan ramalannya adalah wah bisa terjadi longsor, maka kita akan mengontrol dampaknya. Kita tidak mungkin untuk mengontrol curah hujan, karena itu memang faktor alam yang sangat besar, sangat sulit sekali untuk dikontrol. Yang bisa kita kontrol adalah dampak yang terjadi pada saat musim hujan tersebut. Nah, ketika ada sebuah tebing yang memang sangat curam, nah kita mengontrol dampaknya itu, misalnya ketika dekat pemukiman. Kalau misalnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu besar untuk tebingnya, bisa kita buat menjadi berundak atau sengkedan. Ini mencegah supaya daerah tersebut tidak terjadi longsor. Atau dengan cara membuat lubang-lubang serapan supaya airnya memang tidak terlalu banyak mengalir di permukaan dan menyebabkan tanah menjadi longsor. Kemudian bisa juga membuat aliran air. Atau jika terlalu sulit, mungkin bisa memindahkan pemukiman. Ini misalnya bisa menjadi alternatif terakhir.
Atau mungkin juga sekarang kan banyak sekali yang daerah-daerah atau tebing-tebing di pinggir jalan itu yang di beton, jadi bendung supaya menahan tekanan dari tanahnya dan tidak terjadi longsor. Kemudian muncul juga pertanyaan, bagaimana caranya menyusun pengetahuan yang benar untuk menjawab permasalahan mengenai dunia empiris. Jadi berdasarkan pengalaman yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk mengontrol dan meramal gejala alam. Nah, caranya itu, pertama kita harus tahu kenapa suatu gejala itu terjadi, kenapa suatu peristiwa itu bisa terjadi, kenapa. Nah, jadi alasannya apa? Kita harus pelajari itu terlebih dahulu. Kemudian setelah tahu alasannya apa, kemudian nanti kita harus menguasai pengetahuan yang menjelaskan peristiwa tersebut. Contohnya banjir. Nah, kenapa banjir itu bisa terjadi? Karena curah hujan yang tinggi. Nah, selain itu, selain tahu alasan suatu peristiwa terjadi, kita harus menguasai pengetahuan yang menjelaskan peristiwa tersebut. Misalnya bukan hanya karena curah hujan yang tinggi saja, tapi karena adanya pendangkalan sungai, kemudian karena adanya hambatan-hambatan di sungai, dan seterusnya. Nah, jadi untuk eh, menyusun pengetahuan yang benar untuk menjawab permasalahan dalam dunia empiris yang nantinya dapat digunakan sebagai alat peramal dan pengontrol, kita harus tahu kenapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah menguasai pengetahuan yang mampu menjelaskan peristiwa tersebut. Setelah tahu kenapa suatu peristiwa terjadi, kemudian dan juga kita menguasai pengetahuan untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Nah, sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa ilmu itu mencoba untuk mengembangkan sebuah model yang sederhana mengenai dunia empiris dengan cara mengabstraksikan realitas yang ada menjadi beberapa variabel yang terikat dalam sebuah hubungan yang bersifat rasional. Nah, artinya bahwa eh, ilmu itu mencoba untuk mengabstraksikan atau mensimpelkan realitas-realitas yang ada, jadi abstraksikan di dalam pikiran kita, sehingga menjadi beberapa variabel terikat, jadi variabel yang saling berhubungan. Kemudian yang sifatnya rasional atau yang bisa dijelaskan, yang masuk akal, itu adalah ilmu. Jadi ilmu itu mencoba mengembangkan hal yang demikian. Jadi dicoba untuk mengembangkan model yang sederhana mengenai dunia empiris supaya memang kita mampu untuk mempelajari segala hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ilmu mencoba untuk mencari penjelasan mengenai alam menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum dan impersonal. Jadi ilmu itu mencoba untuk mencari penjelasan suatu peristiwa terjadi alam, kenapa? Kemudian kesimpulannya itu bersifat umum. Jadi ketika memang contohnya terjadi longsor, longsor itu terjadi karena adanya tanah yang tidak padat, kemudian juga karena vegetasinya kurang, kemudian karena jumlah air yang mengalir permukaan terlalu banyak, nanti si tanahnya terbawa oleh air, dan berdasarkan sudut kemiringan tertentu, maka terjadilah longsor. Nah, hal ini nanti harus bersifat umum. Artinya apa? Ketika di tempat yang lain, dengan faktor-faktor yang demikian yang sama, maka harus memberikan hasil yang sama juga. Jika di daerah yang lain, sudut kemiringannya memang cukup curam, kemudian tanahnya tidak terlalu padat, curah hujannya tinggi, eh, penyerapan airnya tidak maksimal, banyak air yang mengalir di permukaan, maka itu nantinya akan menjadikan longsor. Jadi jangan sampai ketika misalnya di daerah kita Rangkas-Bitung faktornya demikian, seperti itu, tapi ketika misalnya di daerah Pandeglang dengan faktor yang sama, ternyata tidak terjadi longsor. Berarti itu bukan merupakan sebuah ilmu, karena ilmu itu mencoba mencari penjelasan yang mengenai alam supaya menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dan juga sifatnya itu impersonal, tidak khusus, melainkan umum. Jadi impersonal itu hanya terjadi pada salah satu orang saja. Jadi khusus untuk orang tertentu. Antara si A dengan si B itu nanti menjadi berbeda. Contohnya seperti ini, seperti flu misalnya. Flu itu dapat menyerang kriteria orang yang seperti apa.
Misalnya ketika sistem imunnya turun, maka dia bisa terserang oleh flu. Atau misalnya ketika demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk apa, kemudian yang diserangnya apa. Nah, dengan orang yang satu dengan orang yang lain itu harus sama. Ketika misalnya gejala ya, diserang oleh nyamuk yang sama, kemudian eh, nanti gejala semua prosesnya sama, tapi yang satu mengalami demam berdarah, yang satu tidak, berarti kan itu bukan merupakan sebuah ilmu. Tapi ilmu itu mencoba mencari penjelasan yang sifatnya adalah umum. Jadi ketika umum dan sifatnya impersonal, bukan khusus untuk perorangan tertentu, maka itu bisa dikatakan sebuah ilmu. Nah, sebenarnya pada zaman dahulu, nenek moyang kita sudah mencoba untuk menjelaskan gejala alam yang terjadi pada masanya. Namun hal ini dikaitkan dengan makhluk yang luar biasa, sehingga jatuhnya menjadi mitos. Contohnya seperti apa? Pada zaman dahulu kan banyak sekali terjadi, bukan banyak sekali, memang pada zaman dahulu juga terjadi berbagai macam bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, kemudian ada juga gerhana matahari. Nah, itu banyak gejala-gejala alam yang terjadi. Namun karena pengetahuannya yang memang terbatas atau bisa dikatakan pengetahuannya masih kurang, sehingga eh, nenek moyang kita mencoba mencari penjelasan yang memang sesuai dengan akal pikirannya. Yang dicapai oleh akal pikirannya sampai mana ya? Sudah sampai situlah pengetahuan yang didapatkan. Di zaman dahulu itu semua bencana alam dianggapnya terjadi karena adanya sebuah makhluk yang luar biasa. Jadi dikaitkan dengan makhluk, bahwa misalnya bumi ini kan melayang nih di luar angkasa, ditompang atau dipangku oleh sebuah makhluk yang luar biasa sehingga bumi bisa stabil. Tapi karena makhluk itu ya kita katakanlah dewa, dewa tersebut merasa pegal atau karena ada yang gatal jadi dia garuk-garuk dewanya, buminya ikut berguncang, terjadilah gempa bumi. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian karena gunung Merapi misalnya gunung meletus. Gunung meletus itu karena apa? Nah, karena kan ada dewa bumi. Nah, dewa buminya mungkin lagi sakit, sakitnya sakit batuk. Sehingga ketika dia batuk, dewa bumi itu mengeluarkanlah eh, lava, mengeluarkan lahar. Kalau manusia kan batuk keluarnya dahak. Kalau ini dewa bumi yang batuknya, ya, jadi keluarnya adalah lahar. Contohnya itu. Kemudian gerhana matahari. Gerhana matahari itu kan dari zaman dulu juga tahu bahwa matahari adalah suatu benda yang sangat besar. Sehingga yang mampu untuk menutupinya adalah hal yang besar juga, makhluk yang besar. Maka eh, nenek moyang kita menganggapnya bahwa gerhana itu terjadi karena matahari ditelan oleh makhluk yang sangat besar, contohnya oleh naga. Jadi matahari ditelan oleh naga, kemudian karena mataharinya panas mungkin ya, sehingga lidah naganya terbakar, maka mataharinya dikeluarkan lagi. Contohnya, misal seperti itu. Kemudian karena ilmu itu kan mencoba untuk meramal dan mengontrol. Nah, dengan pengetahuan yang seadanya, nenek moyang kita mencoba mengontrol gejala alam yang terjadi. Eh, nenek moyang kita kan menganggap bahwa gejala alam itu terjadi karena makhluk yang luar biasa. Makhluk yang luar biasa. Jadi intinya adalah gejala alam itu disebabkan oleh makhluk. Maka penanganannya atau untuk mengontrolnya itu ya dengan cara makhluk juga. Dianggapnya bahwa makhluknya itu memiliki kesamaan dengan manusia. Karena sama-sama makhluk itu butuh makan, maka nenek moyang kita mencoba untuk mengontrol gejala alam dengan memberikan makhluk itu makan juga. Nah, contohnya memberi sesajen untuk menolak bala supaya tidak terjadi bencana di daerah tersebut atau di desanya. Contohnya gini, ketika gunung berapi meletus, nah itu kan ternyata lagi sakit atau sedang marah itu gunung berapinya atau dewanya, maka digunakanlah sesajen. Nah, mending kalau misalnya sesajennya adalah hasil hasil pertanian atau juga hasil peternakan, tidak ada masalah. Ya tinggal sajenkan saja atau korbankan saja.
Tapi kan kadang ada yang lebih ekstrim juga, di mana pengetahuannya memang belum berkembang, sehingga penanganannya itu sangat ekstrim. Dan yang ditumbalkan atau yang disajenkan, yang dikorbankan itu adalah manusia. Contohnya, karena dewa buminya marah, terjadi bencana alam, gunung berapi meletus, itu menyebabkan laharnya mengalir, khawatir mengenai desanya, sehingga desanya terbakar oleh laharnya. Maka untuk mencegah gejala alam tersebut, dikorbankanlah gadis desa. Nah, kita ambil gadis desa supaya tidak marah, jadi disogok dengan menggunakan gadis desa. Ya, gadis desanya itu dikorbankan, dimasukkan ke dalam gunung berapi. Nah, ini kan cukup ekstrim juga ya. Sehingga misalnya sajian ini dilakukan rutin tiap tahun. Jadi setahun sekali ada gadis desa yang dikorbankan. Nah, kasihan juga kan gadis desanya. Jadi, baru juga menginjak remaja, kemudian harus dikorbankan. Kemudian yang lebih kasihan lagi adalah pemuda di desanya. Karena setiap tahun perempuan di desanya berkurang. Dan akibatnya jomblo-jomblo di desa itu menjadi lebih banyak. Kemudian pengetahuan mencoba untuk mengembangkan mengembangkan pengetahuan bernilai praktis. Jadi nenek moyang kita sudah mencoba untuk mengembangkan pengetahuan yang memiliki nilai praktis. Jadi semakin kesini semakin berkembang, maka berkembanglah pengetahuan yang memiliki nilai praktis. Yang nilai praktis ini berguna langsung bagi kehidupan manusia. Nah, pengetahuan ini berkembang berakar pada pengalaman dan akal sehat. Jadi untuk mengembangkan sebuah pengetahuan yang bernilai praktis, biasanya pengetahuan ini berkembang berdasarkan pengalaman manusia, pengalaman dan akal sehat, common sense, kemudian didukung oleh trial and error. Jadi didukung oleh metode coba-coba. Berdasarkan pengalaman, kemudian dan juga didukung oleh trial and error, jadi ketika dicoba ini berhasil, ya, dipikirkan kenapa ini bisa berhasil oleh akal sehat. Kemudian ketika gagal, dipikirkan lagi, diolah oleh akal sehat kenapa ini bisa gagal, dicari penjelasannya. Nah, ini banyak sekali hasil-hasil yang berdasarkan metode ini sangat membantu kehidupan kita sekarang. Contohnya untuk makanan pokok kita kan itu adalah nasi. Nah, cara untuk mendapatkan nasi itu bagaimana? Bagaimana prosesnya? Kita kan tidak tahu. Zaman nenek moyang kita bisa mendapatkan nasi. Apakah dia mencoba menanamnya atau juga langsung didapatkan atau mencoba beberapa macam tumbuhan. Jadi ada tumbuhan, kemudian diambil, ada misalnya ada sekelompok peneliti nih, contohnya pada zaman dahulu ada 10. Nah, kemudian dicobalah terdapat 10 tanaman yang mirip tanaman padi. Kamu coba yang ini. Ketika dicoba ternyata beracun dan meninggal. Wah, oleh ilmuwan sisanya dikaji oleh akal sehat mereka. Berdasarkan hasil trial and error tersebut, oh ternyata ini tanaman tersebut beracun, tidak bisa digunakan sebagai makanan. Oh kita ganti, cari lagi tanaman yang lain. Setelah dicoba, ternyata ilmuwan keduanya yang meninggal. Terus sampai tersisa 2 orang. Ketika dicoba, oh ini ternyata berhasil, tidak menyebabkan kematian dan tanamannya tidak beracun, sehingga dipakailah tanaman tersebut sebagai makanan pokok yang kita pakai sekarang. Contohnya seperti itu. Jadi kita harus berterima kasih kepada nenek moyang kita yang sudah mengembangkan metode trial and error yang memang sangat penuh untuk resiko. Nah, hasil dari pengembangan pengetahuan berdasarkan akal sehat dan juga trial and error ini menjadi sebuah seni terapan. Seni terapan ini memiliki kegunaan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ciri atau pengertian dari seni terapan adalah ketika ilmu tersebut memiliki kegunaan atau pengetahuan tersebut memiliki kegunaan langsung dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, seni terapan itu memiliki beberapa sifat atau beberapa ciri. Yang pertama adalah deskriptif dan fenomenologis. Seni terapan ini merupakan penyelidikan gejala-gejala alam yang bersifat empiris berdasarkan pengalaman yang nyata tanpa pengembangan postulat yang teoritis. Jadi bukan berdasarkan postulat yang terdahulu atau berdasarkan teoritis ya. Hanya dicoba saja spontan dan juga berdasarkan fenomena tertentu. Jadi hanya dijelaskan manfaatnya saja udah. Nah, contohnya seni terapan itu seperti obat-obat herbal. Obat herbal ini kan
tidak mengalami pengembangan postulat yang sifatnya teoritis, jadi berdasarkan empiris saja. Ketika herbal ini dicoba, misalnya jahe, ternyata mampu menghangatkan badan dan juga mengobati masuk angin, ya sudah, selesai di situ. Kemudian ruang lingkupnya terbatas. Jadi seni terapan ini tidak menunjang untuk terjadinya pengembangan teori yang sifatnya umum. Sebab tujuan analisis dari seni terapan ini adalah praktis. Jadi ketika sudah didapatkan jahe sebagai obat masuk angin dan juga obat-obatan herbal, ya sudah berhenti di situ. Tidak dikembangkan mengenai teorinya. Jadi tidak dikaji bagaimana sifat kimia fisika dari jahe tersebut. Tidak dikaji kandungan apa saja yang terdapat di dalam jahe ini sehingga mampu menyebabkan atau mampu menyembuhkan masuk angin dan juga mampu untuk berperan sebagai antimikroba. Nah, itu. Jadi tidak dikaji secara umum. Hanya setelah didapatkan nilai praktisnya ya sudah selesai di situ. Seni terapan memang karena ruang lingkupnya yang terbatas, kemudian tidak menunjang pengembangan teori, itu juga tidak salah karena tujuan utamanya adalah bersifat praktis. Hanya saja jika berhenti sampai di situ sangat disayangkan sekali sehingga menyebabkan pengetahuan itu tidak berkembang. Padahal pengetahuan itu perlu untuk dikembangkan untuk kemajuan dan kemaslahatan umat manusia. Nah, pengembangan konsep teoritis ini yang sifatnya mendasar merupakan jembatan antara seni terapan dengan ilmu dan teknologi supaya menjadi tumpuan untuk pengembangan ilmiah yang bersifat integral. Jadi, sebuah ilmu yang sifatnya terapan, seni terapan itu perlu juga dikembangkan secara teoritis. Jadi konsepnya itu perlu dikembangkan secara teoritis yang sifatnya mendasar supaya nanti dapat berkembang dan menjadi pengembangan ilmiah juga yang sifatnya integral. Akal sehat dan juga metode coba-coba trial and error memiliki peranan yang sangat penting dalam menemukan penjelasan mengenai gejala alam. Nah, akal sehat ini berperan dalam menjelaskan apa yang terjadi di alam, kemudian dan didukung juga oleh trial and error. Jadi ketika mencoba sesuatu hal gagal, nah ini nanti dijelaskan oleh akal sehat. Akal sehat mencari penjelasannya. Kemudian coba lagi, ternyata berhasil. Nah, nanti dicari kenapa yang satu gagal, yang satu berhasil. Nah, akal sehat nanti akan mencoba untuk mencari penjelasan, terutama dalam menemukan penjelasan tentang gejala alam. Akal sehat, nah akal sehat ini bukan sembarangan sebuah akal saja atau hasil berpikir saja, tetapi akal sehat merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh secara tidak sengaja, yang memang sifatnya sporadis dan juga kebetulan. Nah ini menurut Randall dan Batchelor. Jadi mereka berpendapat bahwa akal sehat itu adalah pengetahuan yang diperoleh secara tidak sengaja. Karena ada tadi ini metode trial and error-nya. Jadi ketika ada sebuah peristiwa alam terjadi, memang tanpa keinginan manusia, tanpa keinginan kita, tiba-tiba saja terjadi, kemudian kita mencari penjelasan, memikirkan jawaban apa atau penjelasan apa yang memang mungkin. Nah, itu karena sifatnya memang tidak sengaja dan sporadis. Eh, Karakteristik akal sehat, jadi akal sehat itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, jika landasannya itu berakar dari adat dan tradisi. Ketika sebuah akal sehat itu memiliki landasan atau landasannya itu berakar pada adat dan tradisi, maka akal sehat ini akan bersifat kebiasaan dan juga pengulangan. Jadi karena sudah menjadi adat dan tradisi, biasanya kan berulang-ulang. Sehingga akal sehat ini menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah pengulangan. Kemudian ketika akal sehat ini landasannya adalah kurang kuat atau landasan akal sehat ini kurang kuat, maka akal sehat akan menjadi kabur dan samar-samar, sulit untuk membedakan. Kemudian ketika sebuah akal sehat ini kesimpulan berdasarkan asumsi yang tidak dikaji lebih lanjut.
Sehingga akal sehat menjadi sebuah pengetahuan yang tidak teruji. Ketika misalnya kita membuat sebuah kesimpulan berdasarkan asumsi yang memang asumsi ini tidak dikaji lebih lanjut, sehingga pengetahuan yang didapat hasil dari kesimpulan ini menjadi sebuah pengetahuan yang tidak teruji. Dan pengetahuan ini akan menjadi diragukan. Berbicara tentang akal sehat, ini kan berarti berdasarkan pengalaman manusia. Menurut pengalaman kita sampai sekarang, kita melihat eh, kita melihat bahwa matahari muncul dari arah timur, kemudian bergerak ke atas dan berakhir di bagian barat. Jadi, dimulai dari timur terbit, kemudian sampai ke siang hari di atas, kemudian nanti terbenam di arah barat. Nah, menurut akal sehat dan pengamatan kita, sangat masuk akal jika dikatakan bahwa matahari itu bergerak mengelilingi bumi, bukan bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Bisa saja kan seperti itu. Dan memang itu merupakan akal sehat yang berkembang pada zaman-zaman dahulu. Jadi sebelum Galileo menyebutkan bahwa pusat dari tata surya kita adalah matahari, bukannya bumi. Jadi yang mengelilingi itu adalah bumi, mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Tapi kalau misalnya berdasarkan akal sehat kita, berdasarkan pengalaman kita, ya memang sah-sah saja. Tapi namun akal sehat tersebut juga harus diuji terlebih dahulu. Nah, ini kan ketika kesimpulan yang diambil itu berdasarkan asumsi yang tidak dikaji, maka pengetahuannya menjadi tidak teruji. Nah, Galileo itu mencoba untuk menguji kesimpulan yang didapatkan berdasarkan akal sehat bahwa matahari mengelilingi bumi. Ternyata didapatkan hasilnya adalah kurang tepat. Jika kalau ini kan merupakan geosentris, paham geosentris ini berkembang karena memang belum ada metode untuk menguji kebenaran apakah benar bumi mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi. Sehingga berdasarkan akal sehat hanya terlihat matahari yang bergerak mengitari kita. Dikatakan bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi. Padahal setelah diuji oleh Galileo, nah ini didapatkan bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Jadi ketika akal sehat kita itu membuat kesimpulan berdasarkan asumsi dan asumsinya tidak dikaji lebih lanjut, maka kita akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang tidak teruji. Dan khawatirnya landasannya ini kurang kuat sehingga menghasilkan pengetahuan yang kurang tepat atau salah. Kemudian tumbuhnya rasionalisme yang secara kritis mempermasalahkan dasar pikiran yang bersifat mitos. Jadi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, muncullah atau berkembang rasionalisme yang memang secara kritis ini mempermasalahkan dasar pemikiran yang bersifat mitos. Seperti tadi bencana alam, gunung meletus, gerhana matahari, kemudian longsor, terjadinya tsunami. Nah, tumbuh paham-paham rasionalisme yang kritis mempermasalahkan dasar pemikiran yang bersifat mitos. Apakah betul ini karena adanya makhluk yang seperti dewa-dewa tersebut atau makhluk-makhluk halus? Nah, ataukah memang karena gejala alam biasa yang memang bisa diprediksi dan juga bisa dikontrol? Selain itu, rasionalisme ini merupakan sebuah pemikiran atau kerangka berpikir yang sifatnya deduktif, di mana hasil dari rasionalisme ini adalah pengetahuan umum terlebih dahulu, yang secara umum, kemudian baru nanti pengetahuan umum ini akan ditafsirkan. Dalam menafsirkan objek dan juga keilmuan dan pengetahuan berdasarkan kerangka berpikir rasionalisme, maka tidak heran jika akan berkembang berbagai macam pendapat. Muncul pendapat-pendapat yang berbeda. Kemudian muncul aliran-aliran yang berbeda juga. Sehingga nanti akan dihasilkan sebuah teori dan juga mazhab yang berbeda-beda pula. Nah, ketika seperti ini, memang rasionalisme ini jika dilihat dari logika atau urutan berpikirnya bisa menghasilkan sebuah kebenaran. Jadi walaupun terdapat aliran berbeda, teori yang berbeda juga, jika dilihat berdasarkan urutan berpikirnya atau alur logikanya, semuanya akan menjadi atau bersifat koheren. Jadi merupakan kebenaran yang saling berkaitan, kebenaran yang saling berhubungan.
dari kerangka berpikir deduktif, kemudian penjelasan-penjelasannya, dan dihasilkan sebuah kesimpulan, sifatnya adalah koheren, dan ini adalah merupakan kebenaran. Tapi ada kelemahannya dalam kerangka berpikir rasionalisme atau kerangka berpikir yang sifatnya deduktif ini, yaitu ketika muncul teori terlebih dahulu kemudian dijelaskan, ternyata teori tersebut berbeda dengan kenyataan yang ada. Nah, padahal jika dilihat berdasarkan alur berpikirnya atau alur logikanya dan kesimpulan yang didapatkan, semuanya koheren. Dan menurut kriteria kebenaran, jika koheren, sifatnya adalah koheren, maka ini merupakan sebuah kebenaran. Namun, kadang hasilnya ini atau kesimpulan yang didapatkan berbeda dengan kenyataan. Dan ini merupakan salah satu kelemahan dari metode rasionalisme. Kelemahan dari rasionalisme ini di mana hasil atau kesimpulan berdasarkan kerangka berpikir deduktif tidak sesuai dengan kenyataan kadang-kadang. Hal ini menyebabkan pemahaman empirisme atau paham empirisme menjadi berkembang. Ini merupakan sebuah senjata untuk melawan paham-paham rasionalisme, di mana mengatakan bahwa itu kan belum terbukti, hanya teori saja, dan ternyata kenyataannya berbeda dengan yang teori yang diungkapkan. Menurut penganut paham empirisme, yang dinampakkan pengetahuan itu adalah sebuah pengetahuan yang didapat dari pengalaman. Jadi menurut penganut paham empirisme, pengetahuan itu dikatakan benar apabila didapatkan dari kenyataan pengalaman. Sehingga jika sudah dialami, itu kan tidak bisa dirubah. Dan memang benar, adanya. Bukan nanti memang benar adanya seperti itu, sehingga memang tidak dirubah, dan itu adalah kebenarannya. Itu menurut para penganut paham empirisme. Jadi mereka mengatakan bahwa jika sudah dialami, nah itu berarti kebenarannya. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang didapatkan dari kenyataan pengalaman. Jadi ketika sudah dialami, maka itu menjadi sebuah pengetahuan. Namun, empirisme juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya itu dasar untuk menghubungkan berbagai faktor dalam kausalitas. Jadi ketika terjadi sebuah peristiwa, misalnya ada tsunami, kemudian pada saat tsunami itu terjadi, kita melihat adanya, misalnya gini ya, ada kera-kera yang berlarian dari wilayah pantai naik ke atas bukit, contohnya. Nah, bagaimana cara menghubungannya? Jadi bagaimana dasar apa yang digunakan untuk menghubungkan berbagai faktor sehingga terdapat sebuah hubungan kasualitas atau dalam kasualitasnya. Ketika ada dua peristiwa yang terjadi bersamaan, bagaimana empirisme itu dapat menghubungkan faktor-faktor tersebut menjadi sebuah hubungan sebab akibat. Apakah tsunami itu disebabkan oleh kera yang berlarian, atau misalnya ketika di Jakarta banjir. Nah, ketika banjir itu terjadi, ternyata di daerah puncak banyak kambing-kambing yang buang air secara bersamaan. Atau sapi-sapi di daerah Bogor itu buang air secara bersamaan. Apakah banjir ini disebabkan oleh sapi tersebut atau bukan? Itu contohnya. Jadi kelemahan dari empirisme adalah bagaimana menghubungkan beberapa faktor yang terjadi bersamaan menjadi sebuah hubungan kasualitas atau sebab akibat. Bagaimana mengembangkan ilmu yang memiliki kerangka rasional dan empiris? Nah, yang empiris itu memang benar. Jadi ketika sudah terjadi, ya itulah kenyataan, dan dari kenyataan itu, ya itulah pengetahuan yang didapatkan. Tapi paham rasionalisme juga tidak salah. Berdasarkan teori yang ada, jadi pengetahuan umum yang ada, yang sudah ada terlebih dahulu, kemudian dikaji dan didapatkan sebuah kesimpulan, nah itu juga merupakan sebuah kebenaran. Dua-duanya kebenaran, tapi bagaimana cara untuk menjembatani tersebut, yang sehingga muncullah atau berkembanglah sebuah pengetahuan yang memiliki kerangka berpikir rasionalis dan juga kerangka berpikir empiris. Caranya yaitu dengan menggunakan metode eksperimen, dengan menguji
teori yang ada berdasarkan paham rasional, berdasarkan paham rasionalisme, kemudian diuji menggunakan metode eksperimen, dan nantinya akan didapatkan sebuah kenyataan hasil pengujian tersebut, sebuah kesimpulan, sebuah hasil empiris. Barulah di situ dikembangkan pengetahuan. Jadi metode eksperimen ini merupakan sebuah cara untuk menjembatani pengetahuan yang dikembangkan yang memiliki kerangka berpikir rasional dan kerangka berpikir empiris. Jadi metode itu sangat penting, metode ilmiah itu sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, dengan menggunakan metode eksperimen ini, kita dapat menguji teori yang diungkapkan menurut metode rasional. Jadi berdasarkan kerangka berpikir deduktif. Kerangka berpikir deduktif itu kan dari umum dulu. Dari umum, nah ini contohnya adalah sebuah teori. Nah, dengan metode eksperimen kita bisa menguji teori yang dicetuskan. Menguji teori-teori tertentu, apakah teori ini sudah sesuai kenyataan empiris atau tidak. Ketika memang suatu teori ini ternyata setelah diuji dengan menggunakan metode eksperimen tidak sesuai dengan kenyataan empiris, maka bukan menjadi sebuah pengetahuan atau pengetahuannya kurang tepat. Tapi ketika teori ini diuji dan memang sesuai dengan kenyataan empiris, nah ini menjadi sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan yang benar. Sebenarnya pengetahuan ilmiah itu tidak sulit untuk diterima oleh manusia karena manusia itu memiliki akal dan dasar dari ilmu pengetahuan itu adalah akal sehat. Jadi selama kita memiliki akal sehat, maka tidak sulit untuk menerima pengetahuan ilmiah. Kemudian, ilmu itu bukan sembarangan berasal dari akal sehat, melainkan berasal dari akal sehat yang terdidik. Selama akal sehat kita itu terdidik, maka kita mampu untuk menerima ilmu yang baik dan juga mampu untuk membuat sebuah ilmu yang baik juga, ilmu yang benar, berdasarkan baik itu secara empirisme maupun secara rasional. Asalkan akal sehat kita terdidik dengan baik.